Mari kita akan lihat dari Keluaran pasal 17. Hari ini kita akan belajar kebenaran rohani dan sekaligus prinsip rohani dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Bahwa kita perlu mengenal yang namanya intervensi rohani untuk membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Saudara, intervensi rohani tidak tiba-tiba, bahkan tidak otomatis terjadi dalam hidup kita. Intervensi rohani terjadi hadir karena ada orang-orang yang memegang kunci di dalam kerajaan Allah dan menggunakan kunci itu sehingga lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi, saudara, dalam perjalanan hidup kita. Nah, kita akan belajar dari satu tema intervensi rohani membawa kemenangan. Keluaran 17 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca ayat yang ke-8, saudara. Sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca Keluaran 17 ayat yang ke-8 bergantian. Saya ayat 8, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-9. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Terus? Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Baca. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Katakan intervensi rohani membawa kemenangan. Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita lupa. Kita ini manusia rohani. Kita ini bukan sebatas lahir di muka bumi dan ada di dalam jasad lahiriah ini. Dan sepertinya, saudara, itulah ekspresi kehadiran kita. Sehingga kita lupa bahwa sekalipun kita lebih dominan berinteraksi secara lahiriah. Ada orang berkata, memang Pak Pendeta bisa bayar tagihan dengan doa. Saya mau tanya Bapak Saudara, memang nggak bisa? Memang bisa sembuh nggak minum obat? Loh, memang di Alkitab yang ditulis bagaimana? Ya minum obat oke, boleh, betul. Tapi bahkan yang menarik dalam kitab Yakobus, Alkitab berkata, kalau ada seorang sakit, panggil supaya membawa minyak dan mengurapi orang sakit tersebut. Saudara, intervensi dunia rohani ini tersedia bagi engkau dan saya. Tetapi masalahnya kita seringkali membatasi diri dalam kesadaran lahiriah kita. Ingat cerita 5 roti dan 2 ikan? Murid-murid yang punya tugas pada waktu itu berkata apa? Apa artinya guru? Sudah berapa M kita kumpulkan untuk beli gedung? Nah, saya suka bilang, kenapa Yesus tidak butuh sekian banyak untuk 5.000 jiwa makan kenyang?
Yesus hanya butuh 5 roti dan 2 ikan. Kenapa? Karena saudara, intervensi surga lah yang membuat apa yang dihadirkan dalam dunia lahiriah ini akan bermultiplikasi. Saya berkata kesehatanmu akan bermultiplikasi. Kesembuhan akan bermultiplikasi. Darahmu akan bermultiplikasi. Engkau tidak akan kekurangan yang kau butuhkan untuk menyelesaikan tahun-tahun umurmu dalam hidup ini. Tidak akan kekurangan. Dan itu harus dimulai dengan hati yang percaya, saudara. Hati yang percaya. Saya berdoa, saudara, ketika engkau dan saya mendengar firman ini, kita mulai merenung, apakah selama ini kita lebih banyak menghadapi kebutuhan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, sebatas kita mengekspresikan manusia lahiriah kita. Saudara, Yesus telah melayani orang begitu banyak, dia naik atas gunung, berdoa semalam-malaman. Dan ketika dia harus menyusul murid-muridnya yang sudah lebih dahulu berangkat ke seberang danau. Tidak ada perahu. Tidak ada pertolongan. Karena Alkitab mencatat sudah jam 3 malam kira-kira. Dan murid-murid sudah berapa mil jauhnya dari pantai. Tapi Yesus menaklukkan hukum alam. Ketika kakinya menginjak pantai itu. Dan dia berjalan menghampiri murid-muridnya. Kalau hari ini engkau tidak percaya, Tuhan mampu menghampirimu. Dalam keadaan yang paling chaos, paling kritis, paling tidak mungkin. Tuhan mampu mengangkatmu. Haleluya. Mampu Bapak Saudara. Karena dia adalah Allah yang selalu ingin mengintervensi. Dia campur tangan, dia terlibat, dia menolong keterbatasan manusiawi kita. Dia menolong keterbatasan modal kita, katakan haleluya. Dia menolong keterbatasan hubungan kita, haleluya. Intervensi itu datang dari zaman ke zaman, dari musim ke musim. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang rohani hanya hidup mengandalkan kemasan lahiriah ini, saudara, kita nggak akan kemana-mana. Saya mau terjemahkan lebih mendarat. Kita boleh dandan semanis secantik apapun, tapi Tuhan punya agenda buat engkau untuk menjumpai orang yang tidak engkau duga dan terjadi pada waktunya. Karena Tuhan punya agenda, Bapak Saudara. Itu sebabnya ketika engkau dan saya hidup dalam intervensi rohani, saya mau kasih tahu saudara, tidak ada ruang, pintu tetap akan terkunci bagi kehidupanmu. Kenapa? Karena Tuhan akan bersama dengan engkau mengajari membuka pintu yang terkunci itu. Sekarang lihat Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 mulai. Cerita ini sebetulnya bukan cerita yang baru. Tetapi saudara, dicatat di dalam kitab Keluaran 17 ini, bagaimana orang Amalek tidak adab asal muasalnya. Tidak ada cerita bagaimana kisahnya. Tiba-tiba mereka datang memerangi bangsa Israel. Itu maksud saya. Kalau engkau menghadapi pergumulan yang tiba-tiba datang ke mukamu, datang ke hidupmu. Saudara, jangan tenggelam dengan pergumulan itu. Karena Tuhan selalu punya ruang bagi namamu di hatinya. Lihat ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, Musa berkata kepada Yosua, Musa adalah sang pemimpin, Yosua adalah ajudan. Yosua belum naik menggantikan Musa. Cerita ini
cerita di mana mereka masih ada di dalam perjalanan padang gurun, padang pasir pada waktu itu. Nah, yang menarik, Anda baca sekali lagi. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel. Yang pertama harus concern, yang pertama harus sadar. Lihat, Musa ngomong sama Yosua. Ini berbicara tentang keterhubungan, Bapak Ibu Saudara. Ketika keterhubungan kita terlalu renggang, penuh dengan sesuatu yang membuat kita kagok, sungkan, membuat kita lebih banyak tidak enakan. Setan memanfaatkan itu. Saya melihat banyak orang, saudara, yang terlalu sungkan kepada pemimpin rohaninya. Ketika dia sadar dia butuh pertolongan. Terlalu sungkan. Terlalu sungkan. Sampai kalau memungkinkan nasi sudah jadi bubur. Sudah jadi bubur, dijadiin nasi lagi. Sekalipun saudara, Tuhan selalu bisa melakukan keajaiban. Tapi kenapa kita menghadapi masalah kita ketika nasi sudah menjadi bubur? Sudah sangat sukar, panjang proses pemulihannya. Ayat ini tidak datang tiba-tiba. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Jadi saudara lihat, masalah dihadapi bukan sebatas karena mereka tahu mereka bisa berperang. Mereka tahu mereka punya modal, mereka punya pedang, mereka punya panah. Tidak. Tapi mereka harus kumpul satu kesatuan. Dan ini yang nanti saudara akan menghadirkan lawatan rohani. Saya percaya Bapak Saudara. Sekian tahun yang lalu kita ibadah di garasi Oma Karuntu. Pindah ke Ruko Pondok Cabe. Saya kemarin cerita, belum ada kasih. Ya kan. Belum ada teman-teman banyak di sini. Di sanalah kalau selesai ibadah kita main voli. Dan masak-masak. Zaman itu Bang Kikis masih sangat slim. Masih imut. Bang Adit saja masih tersembunyi di Pamulang. Belum ditemukan. Masih di penjahat. Bang Marbun aja belum seganteng ini. Oh, kalau Bang Jovan masih sangat imut-imut, unyu-unyu. Tapi saudara, kalau datang kebaktian, kita bukan hanya mau memuji, menyembah, mau main voli setelahnya. Saya mau cerita begini loh, banyak orang kenapa gereja tidak punya kesatuan? Karena konsepnya ibadah, nyembah. Sebatas itu maksud saya. Pada di jiwa ini ketika Yesus bangkit dari kematian, dia mencari murid-muridnya di pinggir danau Galilea. Yang Yesus lakukan apa? Dia panggang roti, dia panggang ikan, dan dia berkata kepada murid-muridnya, mari makan. Mari makan. Bukan berkata, mari puasa. Mari makan. Mari makan. Dan bahkan ketika Yesus bertanya, adakah lauk padamu? Tidak ada. Yesus berkata, tebarkan jala. Dan jala yang semalaman tidak menangkap sesuatu, ketika mereka tarik penuh dengan ikan. Yesus peduli kepada perkara-perkara lahiriah. Dan supaya apa? Supaya kita ini mengalami satu keutuhan. Badan kita sehat, semua sehat. Tapi cuma satu yang tidak sehat, namanya sendi. Sendinya tidak di mana-mana, di pinggang. Gimana Bang Mawel? Haleluya. Ya.
Untung istri perawat kan. Sembuh gak Pak? Kalau gak aku suntik Pak. Langsung bangkit, haleluya. Saudara, yang saya mau ceritakan, masalah kita seringkali bukan di keuangan, tapi di keterhubungan. Di keterhubungan. Saya sering ajari kepada murid-murid, kalau engkau terhubung dengan saya, engkau memiliki apa yang saya miliki sekalipun engkau tidak pegang di hidupmu. Engkau tidak perlu download di hidupmu. Engkau tidak perlu tarik di hidupmu. Itu yang terjadi dengan umat Tuhan, dengan Yosua dan Musa. Mereka punya campur tangan Tuhan. Karena pemimpinnya ngerti waktu menghadapi pergumulan Amalek datang. Mereka tidak serta-merta ayo perang, ayo angkat pedang. Mereka lakukan koordinasi. Mereka ayo kumpul dulu, ayo gathering dulu. Haleluya. Makanya kemarin Ibu Gembala pulang. Bagus juga ya acara Yud ya. Saya kalau ditanya gitu unik juga. Belum beracara sih mereka. Karena rencana acaranya gagal semua. Cuman jujur ya, jujur kalau saya mau tanya teman-teman Yud. Pulang kita dapat sesuatu. Dapat sebuah kerekatan. Tahu nggak kerekatan? Batu bata sebagaimana hebatnya pun kalau disusun tapi tidak rekat. Oh, tembok itu nggak jadi kuat, betul? Rumah tangga, keluarga perlu kerekatan, gereja perlu kerekatan, hubungan perlu kerekatan. Dan itu yang membuat lawatan Tuhan bukan terjadi karena kita pintar doa, kita pintar puasa, kita rasanya kalau doa nggak ada tandingannya. Setan aja sampai geleng-geleng kalau Anda doa. Tapi saya mau beritahu saudara, ini rahasia ya, rahasia. Kalau Anda terhubung dengan saya, ini yang menarik. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dalam perjalanan pulang, ada seseorang cerita. Tuhan beri mimpi sebuah peringatan, ada tsunami. Waktu menyampaikan mimpinya itu, dia nggak tahu persis apa maknanya. Tapi waktu ngobrol aja saya langsung ngerti, Tuhan sedang membuka pintu lawatan, pintu pertobatan melalui sebuah keadaan yang tidak terduga, yang namanya masalah yang besar. Tapi kalau orang Kristen yang tidak berpikiran seperti Tuhan, Tuhan lawat dong. Pokoknya terjadi kebangunan rohani, terjadi kaget, terjadi ibadah. Padahal saudara, Nabi Tuhan aja yang namanya Yunus bertobat ketika apa? Dilempar ke laut. Betul kan? Jadi kalau terjadi masalah, itu akan datang pertobatan. Cuman kitanya harus nyambung sama Tuhan. Sehingga pikiran kita tidak dibiaskan oleh masalah. Tapi yang kedua, Tuhan bicara begini. Kenapa orang tersebut mengalami mimpi-mimpi yang merupakan pesan? Di situ saya ngerti Tuhan sedang ajari. Kamu bisa memberi apa yang kamu punya, tapi kamu tidak pernah bisa memberi apa yang tidak kamu punya. Saudara, Tuhan mengajari saya begitu limpah melalui mimpi. Percaya, kalau Anda betul-betul terhubung, Anda akan mulai menerima mimpi dan mimpi. Bukan mimpi-mimpi, kepentok langit-langit. Ini mimpi yang menuntun kehidupanmu. Cuman masalahnya banyak orang, setelah dia dapat mimpi, dia lepas lagi keterhubungannya. Dia kendor lagi keterhubungannya. Haleluya. Dia hilang lagi koneksinya. Itu yang membuat saudara banyak orang pikir, resep Tuhan gak terjadi sama aku. Saya mau beritahu saudara, bukankah ranting terhubung dengan pokok anggur yang membuat ranting itu mengekspresikan buah? Bukan dari rantingnya, tapi dari keterhubungannya. Saya bukan murid langsung dari Om Tat.
Saya tidak punya cukup waktu untuk kuliah tatap muka panjang dengan pendiri gereja penyebaran Injil yang dipakai Tuhan. Tapi saya percaya, saya terhubung. Keterhubungan itu bukan hanya berbicara tentang duduk lama-lama ngobrol ngopi, bukan. Tapi di dalam sini, itu yang dicatat oleh Alkitab ketika 70 tua-tua dipilih. Dan ada ada 2 orang di perkemahan. Ketika roh Tuhan turun dan pemimpin-pemimpin itu jadi seperti Musa, seperti Nabi bernubuat. 2 orang yang tidak hadir di ibadah pentahbisan, tapi di kemahnya mereka juga kepenuhan Roh Kudus. Makanya roh Tuhan tidak pernah salah alamat. Sekali kita terhubung, kekasih Tuhan, bicara keterhubungan itu yang membuat engkau tadi memiliki hikmat yang saya miliki. Memiliki pewayan yang saya miliki. Tapi jangan biarkan saudara ada distraction, ada gangguan. Sebagus-bagusnya signal handphone kita, kayak kemarin kan. Di Curug apa Bang Adit? Di Lembah Tepus. Langsung gak ada signal. Tapi bagus juga sih. Jadi gak pada main handphone. Iya kan? Lebih banyak sama-sama. Tapi itulah tentang keterhubungan yang membuat kita mengalami, saudara. Apa yang sebetulnya kita tidak punya. Hari ini kita tidak punya cukup, saudara, dana. Kita tidak punya cukup jalan. Kita tidak punya cukup ide. Tapi kalau kita betul-betul terhubung dengan Dia yang membawa kita ke tempat ini, Dia akan melanjutkan perjalanan kita dengan caranya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sekarang kita kembali kepada cerita ini, saudara. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi siapa yang berperang? Musa dengan orang-orang terpilih. Besok, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Alkitab mencatat, tetapi Musa, Harun dan Hur, pemimpin-pemimpin umat itu, telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa, baca sama-sama, mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih... Ayat 12 saudara baca sama-sama. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya. Supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu. Seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah kemenangan terjadi bagi Yosua dan timnya. Bapak Ibu Saudara, mau kita tidak punya referensi terbaik kalau Anda terhubung. Anda terhubung dengan orang yang terhubung betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anda akan mengalami saudara pembelaan Tuhan. Itu sebabnya cerita ini menarik. Kenapa menarik? Karena begini saudara, inilah dunia rohani. Kita bisa menganggap sepertinya magic, sepertinya sesuatu yang tidak umum, tidak lazim. Itulah dunia rohani. Saudara, dunia rohani. Makanya waktu Yesus dicobai di gunung pencobaan, Yesus dibawa oleh setan ke atas bumbungan bait Allah. Dan setan itu berkata, jatuhkan dirimu ke bawah. Selesai, itu yang terakhir. Yesus dibawa ke sebuah tempat yang tinggi dan diperlihatkan. Dunia rohani bisa membuka mata kita. Dunia rohani bisa membuat kita tahu yang orang lain tidak tahu. Tapi yang saya mau katakan, kalau ada versi yang datang dari dunia kegelapan, Tuhan ingin gerejanya, anak-anaknya mengalami yang datang dari kerajaan Allah. Dari terangnya, dari campur tangan Roh Kudusnya.
Saudara berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan punya janji, menjelang kedatangannya akan dicurahkan 2 kali lipat. Mimpi akan menjadi sebuah cerita yang lazim di dalam kehidupan kekristenan kita. Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih mimpi. Dan mimpi itu berbicara tuntunan. Penyampaian pesan Tuhan jadi yang lazim, yang umum. Mata kita terbuka untuk melihat penglihatan sesuatu yang lazim. Dan saya memberitahu saudara, Alkitab yang mencatat, iya setelah itu kita perlu belajar, kita perlu dimatangkan. Tapi permulanya selalu dimulai dari intervensi, pencurahan Roh Kudus. Kadang-kadang ada orang berkata, itu mah om, itulah ya istriku, itulah ibu gembala. Saya mau beritahu saudara, Tuhan itu melampaui apa yang kita simpan di sini. Kenapa saudara? Kenapa? Anak-anak sekolah minggu akan mulai menyampaikan pesan Tuhan. Betapa sayangnya kalau guru-gurunya tertinggal. Kenapa? Dunia rohani ini sedang Tuhan buka supaya umat Tuhan, gereja Tuhan mengalami kemenangan dalam area kesehatan, dalam area keuangan dan pekerjaan, dalam area hubungan. Dan itu terjadi waktu Tuhan punya jalan untuk melakukan intervensi. Sekarang mari kita akan lihat bagaimana intervensi itu terjadi, saudara. Ini bicara tentang keterhubungan dan kehidupan doa. Sesederhana itu, ya dan amin. Kalau Anda tidak punya keterhubungan yang kuat, kita tidak punya kehidupan doa yang baik, intervensi Tuhan akan terhalangi. Mari kita akan lihat saudara. Dan terjadilah ayat 11 apabila Musa mengangkat tangannya. Lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, seperti sebuah permainan yang unik. Tangan Musa terangkat, kuat Israel. Tangan Musa gatal dikit, garuk-garuk. Tiba-tiba Israel babak belur. Itu sebabnya saudara, Bapak saudara, saya selalu katakan gini. Tidak ada masalah kalau Bapak saudara tidak bisa hadir dalam ibadah. Tapi ada masalah kalau engkau merasa tidak nyaman kasih tahu. Memang kenapa? Kasih tahu dong. Saya selalu bilang, gak ada masalah, saya gak larang kok. Gak hadir tuh, gak jadi dosa. Cuman kan kalau ada stigma, Pak Pendeta gak izinkan kita gak hadir, siapa bilang? Kuncinya sederhana, kita harus punya keterhubungan yang terbaik. Sehingga entah kita di rumah Tuhan, entah kita di rumah tangga, bahkan entah kita liburan. Kita dapat liburan yang terbaik, haleluya. Bahkan entah kita lagi makan-makan, kita dapat rumah makan terbaik, haleluya. Nah, lanjut saudara cerita nih, saya mau tuntaskan dengan cepat. Ayat 12, maka penatah tangan Musa yang diangkat terus, peperangan agak panjang. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan diletakkan di bawah Musa supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Apa yang saya mau katakan Bapak Saudara? Tuhan mau membuat hidup kita tuntas, membuat hidup kita berkemenangan, berhasil sebaik-baiknya. Tuhan mau saudara, masalah apapun kita lihat jalan keluarnya. Tuhan mau sakit apapun, kita lihat kesembuhannya. Dan itu terjadi dalam versi yang terbaik. Saya sudah cerita saudara, 25-30 tahun saya punya radang di sini. Dan saya pikir itu flu. Saya minum obat flu. Yang ada makin teler, makin tidak berdaya. Sampai saya tahu saudara, itu masalahnya adalah peradangan yang namanya radang rinitis, radang selaput lendir. Yang dibutuhkan sebuah obat yang harganya bahkan hanya 1.200 perak. Itu satu strip yang isinya
10 butir kecil-kecil. Namanya dexamethasone. Ternyata begini masalahnya. Karena ketidakmengertian kita lah, kita tidak mengalami kemenangan. Tetapi saudara, ketika saya dibuka Tuhan, saya tidak ada lagi cerita tuh bangun pagi bersin-bersin hidung meler. Dan ambil tisu, pakai minyak sumpel di sini, gak ada lagi cerita itu saudara. Padahal 25 tahun lebih saya begitu. Terjadi kenapa? Karena Tuhan buka pengertian saya. Hari ini, masalah-masalah dan pertandingan dan peperangan apapun, Tuhan mau buka sampai tuntas. Haleluya. Karena itu percayalah saudara, intervensi rohani itu kita butuhkan. Dan itu terjadi waktu Anda terlibat dengan pemimpinmu. Ada terlibat dengan orang yang Tuhan pakai. Ada terlibat seperti Yosua dengan seluruh umat Tuhan. Bersama-sama dengan Musa. Yosua dan timnya mengangkat pedang, Musa mengangkat tangan. Hari ini betapa Tuhan ingin memberkati kehidupan kita dengan cara yang tidak rumit. Yaitu bangunlah keterhubungan yang baik. Bangunlah keterhubungan yang baik. Sehingga pertandinganmu akan selalu mengalami pembela dan campur tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara lihat. Saya mau ajak kita lihat apa yang Musa katakan begini. Ayat 9-nya. Kita akan tutup di ayat ini. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Kalau Anda menghadapi sidang ujian, saudara nggak ada yang salah. Info ketua kersalmu. Info saudara ke Bapak Ibu Gembalamu. Itu kayaknya sepele banget. Siapa bilang sepele? Kalau Anda gagal tidak sepele. Betul nggak? Kalau Anda fail tidak sepele. Tapi kalau Anda sukses kan jadi kesaksian. Betul nggak? Kalau Anda naksir orang, info. Kalau Anda ditaksir orang, info. Kalau Anda mau buka bisnis, info aja. Jangan takut diminta sama Pak Pendeta. Lihat saudara, nanti saya mau kunci di sini. Ayat 9-nya. Besok aku akan apa? Berdiri. Teman-teman yang info dong. Kalau Ibu Gembala lagi besuk, saya bilang sama Kak Mei. Kalau pas bisa video call. Supaya jemaat yang dibesuk itu jangan bilang Pak Gembala gak hadir. Pak Gembala mengangkat tangan dari tempatnya. Pulang dari tempat ini, kalau Bapak Ibu Saudara dikasih mimpi, catat, cerita. Saya mau kasih tahu, itu cara Tuhan membawa engkau keluar dari setiap situasi yang menghalangi engkau maju. Yuk lanjutkan ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Keterhubungan Musa dengan Yosua dan umat Tuhan punya tujuan besar, yaitu menjaga kawanan sampai di perjanjian, di tanah perjanjian. Saya punya tugas dari Tuhan menghantarkan Bapak Ibu Saudara sampai kepada rencana Tuhan. Yang mau menikah dengan sukses, dengan baik. Yang mau buka bisnis, buka usaha. Buka bisnis, buka usaha dengan baik. Benar. Saya punya tugas untuk membawa Bapak Ibu Saudara sampai ke tanah perjanjian. Tetapi tidak pernah sendirian. Iya. Saya punya tugas mengawal Bapak Ibu Saudara sembuh pulih sepenuh-penuhnya dari masalah dan sakit penyakit. Tapi tidak pernah kerja sendirian. Saudara, Tuhan sedang melakukan intervensi. Tetapi bentuknya yang pertama-tama Anda harus waspada, masalah. Bentuknya tantangan, bentuknya kesukaran, bentuknya ketakutan.
Karena kalau engkau melihat hari cerah, engkau akan berpikir aman hidupku. Engkau tidak perlu bawa payung, engkau tidak perlu waspada. Tapi ketika engkau lihat langit gelap, engkau akan berkata, aku harus sedia payung sebelum hujan. Saudara, ini insaflah. Coba periksa keterhubunganmu. Periksa kehidupan doamu. Itu yang akan membuat intervensi Tuhan tidak akan hilang. Datang lagi, dan datang lagi, dan datang lagi dalam kehidupanmu. Saudara, Tuhan ingatkan satu cerita dalam Kisah Para Rasul, supaya kita kembali, saudara, memahami Tuhan itu luar biasa. Kisah Rasul pasal yang keempat, ketika, saudara, umat Tuhan mendengar rasul-rasul Tuhan ditangkap, lihat ayat 23. Jangan lupa, saudara, kehidupan doa itu sangat penting. Ayat 23, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Lihat, baca sama-sama ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, terus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Kau urat. Terus, saudara, kita sekarang lihat. Umat Tuhan berdoa begini, ayat 30-nya. Baca. Ulurkanlah tanganmu. Lihat. Intervensilah Tuhan. Intervensilah Tuhan. Adakan mujizat. Buka jalan. Pertemukan aku dengan orang yang kupercaya Tuhan sudah sediakan. Percayai Tuhan akan buka mata kita melihat dan menjumpai bisnis yang Tuhan sediakan buat engkau dan saya. Nah, ayat 31-nya kita baca sama-sama terakhir. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka, saudara, intervensi rohani terjadi karena ada orang-orang yang menyala-nyala berdoa, datang ke hadirat Tuhan sekalipun dalam ancaman. Anda baca, dalam ancaman, dalam ketakutan. Ini sebabnya hari ini jangan pernah melihat ancaman, masalah, ketakutan hanya satu sisi. Percayalah, Tuhan sedang mendatangkan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa hari ini. Engkau dan saya pulang membawa apa yang Tuhan titipkan kepada saya. Yaitu mata rohmu akan terbuka. Engkau akan menerima mimpi-mimpi dan pernyataan-pernyataan Tuhan. Engkau tidak mengerti apa itu karunia Roh Kudus. Tapi Dia akan mengajari di dalam hatimu. Menuntun engkau. Sehingga engkau ketika engkau menerima mimpi tentang suamimu. Ketika engkau menerima mimpi tentang anak-anakmu. Ketika engkau menerima mimpi tentang orang tuamu. Engkau tahu kerajaan surga sedang melakukan intervensi dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam kehidupanmu. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kehilangan momentum hari ini di tempatmu berdiri. Percayalah, ketika engkau dan saya terhubung sebagai ranting, maka Yesus berkata, kamu juga akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Mari kita angkat tangan kita, katakan tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya.